Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Puput Tuziartini dengan NIM IK04232020 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Di sini aku bakal membahas mengenai komunikasi antar budaya. Ada 5 subbab yang perlu kita pelajari dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah pengertian dari komunikasi antar budaya. Yang kedua adalah arti penting dalam komunikasi antar budaya. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam komunikasi antar budaya. Yang keempat adalah prinsip-prinsip dalam komunikasi antar budaya. Dan yang kelima adalah hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai komunikasi antar budaya, teman-teman perlu menonton videoku ini sampai akhir ya. Simak dan pelajari agar paham. Yang pertama, aku bakal membahas mengenai pengertian komunikasi antar budaya. Kira-kira apa ya pengertian dari komunikasi antar budaya itu? Perlu kita ketahui, komunikasi adalah pertukaran informasi dari komunikator kepada komunikan secara verbal maupun non-verbal. Verbal itu bisa secara lisan atau tulisan, dan non-verbal itu bisa menggunakan gambar, grafik, gerakan tubuh, simbol, lambang, dan lain sebagainya. Lalu, pengertian komunikasi antar budaya itu sendiri adalah pertukaran informasi antara komunikator kepada komunikan ataupun individu dan kelompok dalam lingkaran budaya yang berbeda-beda. Menurut E.T. Hall, budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Budaya itu tidak terbatas antara kesenian, tari, dan kebudayaan lainnya. Tetapi, budaya adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, norma, hukum adat, adat istiadat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi, komunikasi itu ada sangkut pautnya dengan budaya, dan budaya itu ada sangkut pautnya dengan komunikasi. Komunikasi antar budaya ini bisa dilakukan antara individu dengan individu ataupun kelompok dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Yang kedua, aku bakal membahas mengenai arti penting komunikasi antar budaya. Apa saja sih arti penting komunikasi antar budaya itu? Atau apa sih tujuan dari komunikasi antar budaya itu? Yang pertama, memahami keberagaman. Dengan kita belajar komunikasi antar budaya, kita tahu keberagaman budaya orang lain. Ataupun saat komunikasi dengan orang yang berbeda, kita bisa bertukaran informasi dengan orang lain tersebut. Yang kedua, kita bisa menciptakan relasi budaya yang memuaskan. Relasi budaya yang memuaskan bisa mempermudah kita dalam bersosialisasi dan meminimalisir kesalahpahaman. Yang ketiga adalah mempelajari perbedaan budaya. Dengan mempelajari komunikasi antar budaya, kita tahu perbedaan budaya orang lain, entah itu perbedaan agama ataupun kepercayaan, adat istiadat, norma, dan lainnya. Kita bisa bertukaran informasi dengan orang yang berbeda dengan budaya kita. Masuk ke subbab yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Yang pertama, ada bahasa dan simbol. Perbedaan bahasa dapat memunculkan pemahaman yang berbeda-beda. Contohnya, komunikasi antara orang Jawa dan orang Sunda. Terdapat kata yang sama tapi memiliki arti yang berbeda sehingga memunculkan pemahaman yang berbeda. Contohnya, kata gedang dalam bahasa Sunda artinya itu pepaya, sedangkan dalam bahasa Jawa, gedang itu artinya pisang, sehingga memunculkan persepsi atau perbedaan yang berbeda. Dan hal ini dapat merugikan komunikasi antar budaya, antar dua orang, yaitu antara orang Jawa dan orang Sunda. Yang kedua, ada nilai dan keyakinan.
Perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara seseorang memahami nilai dan keyakinan dalam berkomunikasi antar budaya. Lalu, yang ketiga ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi orang yang melakukan komunikasi antar budaya. Contohnya, perbedaan sapaan. Biasanya sapaan itu menggunakan gerakan tubuh. Misalnya, di Indonesia, itu dalam menyapa kita bisa say hi dengan mengangkat tangan dan melambaikan tangan. Sedangkan di Jepang, itu bahasa tubuhnya dalam menyapa itu dengan menundukkan kepala atau seperti ruku. Sehingga perbedaan budaya ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan bisa juga menimbulkan konflik jika seseorang itu tidak belajar tentang budaya orang lain. Selain 3 faktor yang mempengaruhi komunikasi antar budaya tadi, ada strategi untuk meningkatkan komunikasi antar budaya agar lebih efektif. Yang pertama, kita bisa menghormati dan menghargai perbedaan orang lain. Yang kedua, kita bisa mempelajari budaya orang lain agar saat berkomunikasi antar budaya tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik dalam berkomunikasi. Yang ketiga, kita bisa memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi ketika orang berkomunikasi. Sehingga kita juga bisa mempelajari bagaimana orang lain berkomunikasi kepada kita. Yang keempat, kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dalam berkomunikasi. Hubungan yang baik ini bisa mengurangi terjadinya konflik. Lalu, kita membahas tentang contoh komunikasi antar budaya. Contohnya itu ada pertemuan pemimpin dunia dalam negosiasi perdamaian global. Lalu ada komunikasi antara orang yang berbeda agama. Contohnya orang agama Kristen berkomunikasi dengan orang agama Islam. Lalu ada orang yang berbeda profesi. Contohnya seorang dokter berkomunikasi dengan pengacara. Menginjak materi yang keempat, ada prinsip-prinsip dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama itu ada bahasa sebagai cermin budaya. Makin besar perbedaan budayanya, makin besar pula isyarat-isyarat nonverbal dalam komunikasi budaya dan bahasa budaya. Kesalahpahaman bisa muncul akibat perbedaan bahasa ataupun isyarat-isyarat nonverbalnya, sehingga ini bisa memunculkan persepsi atau menimbulkan konflik. Yang kedua, ada kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Makin besar perbedaan budaya, maka makin besar pula kesadaran diri dalam partisipan dalam berkomunikasi. Kesadaran diri ini dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah kita semakin waspada, dan negatifnya adalah kita terlalu berhati-hati, tidak spontan, dan kurang percaya diri. Yang ketiga, ada mengurangi ketidakpastian. Makin besar perbedaan antar budaya, maka makin besar ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Ketidakpastian yang dimaksud adalah perbedaan makna dan pemahaman dalam komunikasi. Banyak dari komunikasi kita berusaha mengurangi ketidakpastian sehingga kita dapat lebih baik menguraikan, memprediksi, dan menjelaskan perilaku orang lain. Masuk materi yang terakhir atau materi yang kelima, ada hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama, ada pencarian kesamaan. Orang-orang cenderung memiliki orang-orang yang memiliki kesamaan yang sama. Contohnya, orang Jawa dengan orang Jawa cenderung lebih mudah dalam berkomunikasi dibandingkan orang Jawa dengan orang Batak yang cenderung memiliki banyak perbedaan, yaitu perbedaan bahasa. Yang kedua, ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan atau kepercayaan bahwa beranggapan budaya sendiri itu lebih baik, lebih logis, lebih wajar dibandingkan budaya lain. Hal ini merupakan suatu tindakan yang negatif dan tidak boleh ditiru atau ada dalam diri kita masing-masing. Lalu, yang ketiga ada stereotip. Stereotip adalah suatu kelompok yang didasarkan pada pengalaman seseorang terhadap kelompok atau anggota kelompok tertentu. Jadi itu teman-teman, pembahasan mengenai komunikasi antar budaya.
Mungkin ada salah kata dari saya, mohon koreksinya atau sanggahan. Dan bila ada yang bertanya, mohon tulis kolom komentar. Sekian dari saya. Untuk siang ini mohon undur diri. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.